Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manarima hari ini. Tentu hati kita bersuka cita karena kita senantiasa mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kalau kita penuh dengan firman Tuhan, kita bisa menjaga diri kita untuk tidak berbuat dosa. Hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan, bahkan hidup kita boleh berkenan di hati Tuhan. Mari kita buka Manarima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali mendengarkan acara Manarima hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa setiap manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami bukan cuma perlu roti jasmani, kami perlu juga roti sorgawi. Tuhan, kenyangkan kami melalui firman-Mu ini. Roh Kudus jamah setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan membahas satu tema untuk Manarima hari ini adalah mari kita perbandingkan apa yang kita katakan dan apa yang Tuhan katakan. Mari kita perbandingkan apa yang kita katakan dan apa yang Tuhan katakan. Seringkali kita meyakini sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan perkataan Tuhan sendiri. Kita tidak sadar kadang-kadang kita meyakini sesuatu atau melakukan sesuatu bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan bagi kita. Sehingga kita hidup dalam keputusasaan, kita hidup dalam berbagai macam penyesalan karena kita tidak bisa menerapkan apa yang sungguh-sungguh firman Tuhan katakan. Kita mengatakan A, Tuhan mengatakan B. Jadi perkataan kita dengan perkataan Tuhan kadang bertentangan, bertolak belakang saudara. Sehingga hidup kita menjadi putus asa. Nah, ada hal yang baik sekali yang firman Tuhan tuliskan bagi kita untuk kita boleh introspeksi, mawas diri, saudara. Periksa diri kita. Apakah kita seringkali bertentangan dengan apa yang Tuhan mau? Kita selalu melakukan apa yang menjadi kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Saya akan menyampaikan saudara artikel yang saya baca untuk mengoreksi tentang apa yang kita katakan dan apa yang Tuhan katakan. Kamu berkata, itu tidak mungkin. Tetapi Tuhan berkata, tidak ada hal yang tidak mungkin. Saudara bisa baca itu dalam Lukas 18 ayat 27. Bacalah saudara di rumah. Seringkali kita katakan, itu tidak mungkin. Tapi Tuhan katakan, tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kamu berkata, aku terlalu capai, tetapi Tuhan berkata, aku akan memberikan kelegaan padamu. Matius 11 ayat 28. Seringkali kita merasa capai, tapi kita tidak tahu tawaran Tuhan. Mari datang kepadaku, kata Tuhan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, seringkali kita lupa segala janji Tuhan ini. Kamu berkata, tidak ada seorang pun yang mencintai aku. Tetapi Tuhan berkata, aku mencintaimu. Saudara baca Yohanes 3 ayat 16, dikatakan di situ sangat jelas sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara sekalian, bahkan orang-orang berdosa, betapa besar kasih Allah. Jadi kalau saudara katakan tidak ada yang mencintai aku, itu bohong saudara. Masih ada satu pribadi yang selalu mencintai saudara, yaitu adalah Yesus sendiri. Kamu berkata, aku tidak kuat. Tetapi Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. 2 Korintus 12 ayat 9. Kasih karunia cukup bagi kita yang Tuhan sudah anugerahkan pada kita. Sehingga kita bisa kuat menjalani hidup ini saudara. Tuhan sudah memberikan kasih karunia pada kita. Supaya kita kuat menghadapi segala problema kehidupan ini. Jangan berkata aku tidak kuat. Karena Tuhan katakan kasih karuniaku sudah cukup bagimu. Kenapa kamu katakan tidak kuat saudara? Kamu berkata aku tidak mengerti. Tetapi Tuhan berkata
Aku akan menuntun langkah-langkahmu. Di Amsal 3 ayat 5-6. Saudara jangan khawatir akan berjalan tanpa pengertian apapun, karena Tuhan senantiasa menuntun saudara. Tuhan akan memberitahu kepada saudara jalan-jalan yang harus saudara tempuh, saudara. Kita tidak sendirian. Tuhan selalu menuntun jalan hidup kita, saudara. Kamu berkata, aku tidak bisa melakukannya. Tuhan berkata, kamu bisa melakukan semuanya bersama aku. Ya, itu Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kita pasti akan bisa melakukan bersama dengan Tuhan. Ya, jadi memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan segala perkara. Perhatikan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi jangan pernah berkata, aku tidak bisa melakukannya, karena Tuhan sudah memberikan kekuatan pada saudara. Dan Tuhan sudah menyertai saudara. Kamu berkata itu tidak baik, tetapi Tuhan berkata itu akhirnya akan baik. Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan, Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kenapa saudara ragu bahwa mengatakan itu tidak baik? Akhirnya itu akan menjadi baik, saudara. Karena Tuhan merancang kebaikan dalam hidup saudara. Kamu berkata aku manusia berdosa, tetapi Tuhan berkata, aku mengampunimu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita menyesali segala dosa kita, tidak ada dosa yang tidak dapat Tuhan sucikan dengan darahnya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengaku segala dosa kita. Minta darah Yesus menyucikan segala dosa kita. Kamu berkata, aku tidak bisa mengatasi. Tuhan berkata, aku akan menyediakan kebutuhanmu. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Allah sanggup memelihara kita, menyediakan kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi jangan pernah berkata aku tidak bisa mengatasi, karena Tuhan akan menyertai saudara dan memelihara saudara. Kamu berkata aku takut. Tuhan berkata aku tidak memberikan kepadamu roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebenarnya Tuhan tidak pernah menaruh roh ketakutan dalam hidup kita, dalam hati kita, saudara. Jangan sampai kita kata, aku takut. Ingat, Tuhan sudah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, saudara. Ingat baik-baik, karena saudara masih punya Tuhan. Kamu berkata, aku selalu khawatir dan frustasi. Tetapi Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Tidak perlu frustasi. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu ketakut akan segala apapun yang terjadi. Serahkan semua kekhawatiran saudara, ketakutan saudara kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepada saudara damai sejahtera, kekuatan. Karena segala kekhawatiran saudara itu saudara sudah serahkan kepada Tuhan. Kamu berkata, aku tidak mempunyai iman yang kuat. Tetapi Tuhan berkata, aku memberi setiap orang iman menurut ukurannya. Roma 12 ayat yang ketiga. Tuhan sebetulnya memberikan kepada kita iman sesuai dengan ukuran kita. Setiap orang dapat ukuran iman masing-masing. Jadi saudara jangan kata aku tidak punya iman. Tuhan sudah pasti memberikan iman pada saudara. Sehingga saudara bisa percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Kamu berkata aku tidak pandai. Tapi Tuhan berkata, aku memberikan padamu hikmat. 1 Korintus 1 ayat 30. Jangan pernah berkata aku tidak bisa Tuhan, aku tidak pandai Tuhan. Tuhan sudah memberikan hikmat pada kita, saudara. Kamu berkata aku merasa sendirian. Tuhan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku tidak pernah membiarkan engkau. Ibrani 13 ayat yang kelima. Siapa yang mengatakan saudara sendirian? Siapa yang bilang saudara itu hidup sendiri? Tidak ada yang menyertai saudara. Tuhan katakan aku Allah Immanuel. Aku akan menyertai saudara. Aku akan menyertaimu, kata Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kamu berkata, Tuhan, aku putus asa. Tetapi Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu pengharapan.
Roma 15 ayat 13. Dia adalah sumber pengharapan. Jadi jangan pernah merasa putus asa dalam hidup saudara. Karena Tuhan selalu memberikan kepada kita pengharapan. Mari jalani hidup kita dengan penuh keyakinan. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Yang selalu menyediakan setiap kebutuhan apapun dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui Manna Rima hari ini. Sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan yang singkat ini dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan tolong dalam masa pandemi COVID-19 ini. Jemaat boleh menjadi kuat, menjadi sadar bahwa dia tidak sendirian. Bahwa Tuhan ada bersama dia. Tuhan sanggup memberikan pengharapan. Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Bahkan segala kekhawatiran, ketakutan. Tuhan katakan, serahkan kepadaku. Maka kita tidak perlu khawatir lagi. Tidak perlu takut lagi. Tidak perlu khawatir akan masa depan. Karena Tuhan memberikan masa depan juga kepada setiap jemaat. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.